Bismillahirrahmanirrahim. Kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Rukun Iman, Iman kepada Allah, Malaikat, dan Kitab. Iman kepada Allah. Iman berasal dari bahasa Arab yaitu percaya, sedangkan menurut istilah, iman adalah membenarkan dengan hati, diucapkan dengan lisan, dan diamalkan dengan tindakan perbuatan. Dengan demikian, pengertian iman kepada Allah adalah membenarkan dengan hati bahwa Allah itu benar-benar ada, dengan segala sifat keagungan dan kesempurnaannya. Kemudian pengakuan itu diikrarkan dengan lisan serta dibuktikan dengan amal perbuatan secara nyata. Iman kepada Allah meliputi 3 bagian, yaitu Tauhid Rububiyah, Tauhid Uluhiyah, dan Tauhid Asma dan Sifat. Tauhid Rububiyah adalah hakikat keimanan seorang muslim yang menyangkut keberadaan Allah sebagai pencipta segala sesuatu. Tauhid Uluhiyah adalah keyakinan bahwa Allah adalah Tuhan yang satu dan tiada sekutu baginya. Dialah Tuhan yang berhak disembah. Sedangkan Tauhid Asma dan Sifat Allah adalah keyakinan terhadap nama-nama Allah beserta sifat-sifatnya. Sifat-sifat Allah ada 3, yaitu sifat wajib bagi Allah, sifat mustahil bagi Allah, dan sifat jaiz bagi Allah. Sifat wajib bagi Allah adalah sifat kesempurnaan yang pasti ada pada Allah. Manusia tidak akan bisa membayangkan wujud sifat dari Allah, tetapi wajib mengimaninya. Sifat wajib Allah berjumlah 20. Sifat mustahil Allah adalah sifat-sifat yang tidak akan mungkin ada pada Allah Subhanahu wa taala. Kesempurnaan, kekurangan, dan kelemahan tidak mungkin terjadi pada Allah Subhanahu wa taala. Sifat mustahil merupakan lawan dari sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa taala yang ada 20. Sifat jaiz adalah sifat kebolehan, kekuasaan Allah untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu hal. Ini merupakan wewenang sepenuhnya atau mutlak bagi Allah. Mengimani sifat jaiz Allah adalah mempercayai dengan sepenuh hati bahwa Allah boleh memperbuat sesuatu dan tidak. Sifat jaiz Allah hanya satu. Dalam bahasa Arab berbunyi sebagai fi'lu kulli mumkinin aw tarkuhu, artinya sesuatu yang mungkin terjadi atau meninggalkannya. Iman kepada malaikat. Malaikat merupakan makhluk yang diciptakan Allah dari nur atau cahaya. Malaikat termasuk makhluk gaib. Gaib artinya makhluk yang tidak dapat dilihat dan diraba oleh panca indera. Iman kepada malaikat artinya percaya bahwa adanya malaikat Allah. Iman kepada malaikat merupakan rukun iman yang kedua. Kita diwajibkan beriman kepada malaikat sekalipun kita sendiri tidak pernah melihatnya. Nama dan tugas malaikat. Adapun tugas yang paling besar dilaksanakan oleh 10 malaikat, yaitu Malaikat Jibril bertugas menyampaikan wahyu dan mengajarkannya kepada para nabi dan rasul. Yang kedua, Malaikat Mikail bertugas membagi rezeki kepada seluruh makhluk. Yang ketiga, Malaikat Israfil bertugas meniup sangkakala. Yang keempat, Malaikat Izrail atau Malakul Maut bertugas mencabut nyawa. Terus Malaikat Munkar dan Nakir bertugas memeriksa amal manusia di alam barzah. Malaikat Raqib dan Atid bertugas mencatat amal baik dan buruk. Malaikat Malik bertugas menjaga api dan mengendalikan api neraka. Yang terakhir, Malaikat Ridwan bertugas menjaga pintu surga. Sifat-sifat malaikat: selalu bertasbih siang dan malam, tidak pernah berhenti, suci dari sifat manusia dan jin seperti hawa nafsu, lapar, sakit, makan, tidur, bercanda, berdebat, dan lainnya. Selalu takut dan taat kepada Allah, tidak pernah maksiat, dan selalu mengamalkan apa saja yang diperintahkannya. Mempunyai sifat malu, tidak makan dan minum, bisa terganggu dengan bau tidak sedap anjing dan patung. Mampu mengubah wujudnya, memiliki kekuatan luar biasa dan kecepatan cahaya. Pengertian jin, iblis, dan setan. Kata jin berasal dari bahasa Arab, artinya menutupi atau merahasiakan. Yang dimaksud adalah bahwa jin tertutup dari panca indera. Jin adalah makhluk halus yang tidak dapat dilihat. Ia diciptakan dari api. Jin dibedakan menjadi 2, yaitu jin kafir dan jin muslim. Adapun kata iblis berasal dari bahasa Arab, yaitu iblis, artinya putus asa dari rahmat atau kasih sayang Allah. Sedangkan kata syaitan berasal dari bahasa Arab, yaitu syaitana.
yang artinya jauh. Maksudnya adalah setan itu sangat jauh dari kebaikan dan sangat dekat dari keburukan atau kejahatan. Iblis dan syaitan adalah makhluk halus dari golongan jin. Makhluk ini diciptakan dari api. Kerjanya merangsang keinginan nafsu rendah manusia. Iblis adalah makhluk yang pertama kali mengingkari perintah Allah. Setan identik dengan iblis. Dengan menyandang nama syaitan, dia tidak hanya membangkang terhadap perintah Allah sebagaimana yang dilakukan iblis, tapi juga menggoda manusia. Iman kepada kitab. Rukun iman yang ketiga ialah meyakini adanya kitab-kitab Allah. Kitab-kitab Allah adalah himpunan wahyu yang diturunkan kepada para rasulnya untuk disampaikan kepada sekalian manusia sebagai pedoman hidup. Setiap muslim wajib beriman kepada semua kitab-kitab yang diturunkan kepada Rasul Allah. Firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasulnya, dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasulnya, serta kitab-kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Barang siapa yang kafir kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya. Quran Surah keempat ayat 136. Macam-macam kitab Allah yang diwahyukan kepada para rasul sebagai berikut. Yang pertama, kitab Zabur diwahyukan kepada Nabi Daud, kitab Taurat diwahyukan kepada Nabi Musa, kitab Injil diwahyukan kepada Nabi Isa, kitab Al-Quran diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW. Kitab dan suhuf pada para Rasul Allah. Selain 4 kitab tersebut, Allah juga telah menurunkan wahyu berupa suhuf kepada para nabi terdahulu. Suhuf menurut bahasa berarti lembaran, adapun suhuf menurut istilah adalah wahyu yang disampaikan kepada Rasul, akan tetapi tidak wajib disampaikan kepada manusia. Dengan demikian, jika kita bandingkan dengan kitab, suhuf relatif lebih sedikit daripada kitab suci. Di dalam sebuah riwayat hadis disebutkan ada beberapa suhuf yang masing-masing diberikan kepada Nabi Adam sebanyak 10 suhuf, Nabi Syed sebanyak 50 suhuf, Nabi Idris sebanyak 30 suhuf, Nabi Ibrahim sebanyak 10 suhuf, Nabi Musa sebanyak 10 suhuf, dan juga menerima kitab Taurat. Kitab Zabur. Zabur adalah kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Daud untuk dijadikan petunjuk dan bimbingan baginya dan umatnya. Secara bahasa, Zabur berasal dari kata zabaru, yazburu, zabrun, yang artinya tulisan. Jadi, Zabur menurut arti aslinya adalah kitab tertulis. Zabur atau juga disebut Mazmur. Mazmur berisi 150 nyanyian dan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya, zikir, doa, nasihat, dan hikmah. Kitab Zabur diturunkan Allah sebagai petunjuk jalan yang lurus bagi umat Nabi Daud. Kitab Zabur juga sebagai kabar gembira bahwa bumi ini diberikan kepada hamba yang soleh, serta sebagai pemberi peringatan agar tidak ada alasan bagi manusia untuk mengingkari adanya Allah Subhanahu wa taala. Kitab Taurat. Taurat dalam bahasa Ibrani adalah Torah. Taurat adalah kitab yang diturunkan Allah kepada Nabi Musa untuk dijadikan petunjuk dan bimbingan baginya dan bagi umatnya. Isi utama dalam kitab Taurat adalah 10 perintah yang berisi asas-asas keyakinan akidah dan asas kebaktian. Fungsi diturunkannya kitab Taurat adalah sebagai petunjuk bagi Nabi Musa dan bagi Bani Israel untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kitab Injil. Injil adalah kitab yang diturunkan Allah kepada Nabi Isa alaihissalam sebagai pedoman dan petunjuk hidup bagi Bani Israel. Injil dalam bahasa Arab berarti kabar gembira. Makna dari kabar gembira adalah karena Nabi Isa menggembirakan para umatnya dengan berita akan kedatangan Muhammad sebagai utusan Allah yang terakhir untuk seluruh alam. Nabi Isa alaihissalam mengajarkan Injil kepada para umatnya hanya selama 3 tahun, dari usia 30 hingga 33 tahun. Lalu beliau diangkat dan diselamatkan oleh Allah dari pengajaran kaum Yahudi yang ingin menyalibnya. Isi yang terkandung dalam Injil mengajarkan tentang kebersihan jiwa, raga, dan dari kotoran nafsu duniawi. Dengan kata lain, Injil mengajak manusia untuk hidup zuhud, yakni pola hidup yang tidak mengutamakan hal-hal yang bersifat duniawi.
Kitab Al-Quran. Al-Quran menurut bahasa berarti bacaan, adapun menurut istilah adalah kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sebagai mukjizatnya, dan bagi yang membacanya merupakan ibadah. Perlu dipahami bahwa tidak semua firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad adalah Al-Quran, karena ada juga disebut hadis qudsi. Perbedaannya adalah bahwa isi dan redaksi Al-Quran langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan apabila dibaca bernilai ibadah. Adapun hadis qudsi isinya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun redaksi kalimatnya dari Nabi Muhammad SAW. Hikmah beriman kepada kitab-kitab Allah. Yang pertama, memiliki rasa hormat dan menghargai kitab suci sebagai kitab yang memiliki kedudukan di atas segala kitab yang lain. Berusaha menjaga kesucian kitab suci dan membelanya apabila ada pihak lain yang meremehkannya. Meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mengutus para rasul untuk menyampaikan risalahnya. Hidup manusia menjadi tertata karena adanya hukum yang bersumber pada kitab suci. Termotivasi untuk beribadah dan menjalankan kewajiban agama seperti yang tertuang dalam kitab suci. Menumbuhkan sikap optimis karena telah dikaruniai pedoman hidup dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk meraih kesuksesan baik di dunia maupun di akhirat. Terjaga ketakwaannya dengan selalu menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjauhi semua larangannya.